Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri Lobachevsky. Apa itu geometri Lobachevsky? Yaitu geometri Lobachevsky ini juga dikenal sebagai geometri hiperbolik, yang formulasi aksiomatik ini dari geometri hiperbolik yang dikembangkan oleh Nikolai Lobachevsky. Maksudnya aksiomatik ini itu yang berarti sistem ini tuh dibangun di atas fondasi yang beberapa pernyataan dasar yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu bukti. Lalu dari sistem ini Lobachevsky dan Bolyai secara independen membangun semua teorema geometri hiperbolik, misal jumlah sudut segitiga kurang dari 180 derajat, sifat keliling dan luas lingkaran, dan lain-lain secara deduktif dan konsisten. Ciri khasnya itu adalah penggantian postulate 5, yaitu paralel Euclid, dengan pernyataan bahwa melalui sebuah titik yang tidak berada pada sebuah garis terdapat lebih dari satu garis lurus yang sejajar dengan garis yang diberikan. Selanjutnya, siapa Nikolai Lobachevsky ini? Nikolai Lobachevsky adalah seorang matematikawan Rusia yang secara independen mengembangkan geometri ini pada abad yang ke-19. Dia adalah salah satu yang pertama kali menyadari bahwa postulat kesejajaran Euclid ini bisa diganti dengan asumsi lain, dan itu tidak akan menyebabkan kontradiksi, melainkan menciptakan geometri yang berbeda tapi konsisten. Jadi untuk menghormati kontribusinya, geometri ini sering disebut geometri Lobachevsky atau geometri Lobachevskian. Kemudian matematikawan lain yang bernama Felix Klein memperkenalkan istilah geometri hiperbolik ini digunakan untuk mengkategorikan jenis geometri ini bersama dengan geometri lain seperti geometri eliptik atau geometri bola berdasarkan sifat kelengkungan ruangnya. Lalu geometri hiperbolik ini juga memiliki kelengkungan negatif konstan seperti permukaan pelana. Selanjutnya, geometri Lobachevsky ini itu dapat dikarakteristikan sebagai salah satu tipe geometri netral, di mana itu setiap segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Karena itu teorema geometri netral yang bergantung hanya pada aksioma 1-4 Euclid berlaku pula di geometri hiperbolik yang sering digunakan dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, penguasaan geometri netral menjadi prasyarat penting untuk memahami lebih jauh teori dan aplikasi geometri Lobachevsky. Bisa kita lihat di tabel bahwa sifat jumlah sudut segitiga di Euclid sama dengan 180 derajat, sedangkan di geometri Lobachevsky itu kurang dari 180 derajat. Lalu untuk banyaknya garis sejajar di Euclid hanya satu, sehingga di geometri Lobachevsky dia menyatakan bahwa tak terhingga garis yang sejajar. Lalu untuk keliling lingkaran di geometri Euclid yaitu 2πr, sedangkan di geometri Lobachevsky ini lebih besar dari 2πr. Lalu untuk luas lingkaran di Euclid itu πr kuadrat, sedangkan di geometri Lobachevsky ini lebih besar dari πr kuadrat. Tentang model geometri Lobachevsky. Di sini meskipun sulit untuk memvisualisasikan ruang hiperbolik secara langsung dalam 3 dimensi Euclid, ada beberapa model penting yang membantu kita memahami sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada model plane, itu model proyeksi, yang kita bisa lihat titik-titiknya ini itu di dalam cakram yang terbuka. Lalu untuk garisnya itu dia adalah segmen garis yang lurus atau korda yang di dalam cakram. Lalu keuntungan untuk model ini itu adalah kita bisa melihat garis lurus di Lobachevsky ini direpresentasikan sebagai garis lurus di Euclid untuk membuat paralelisme lebih mudah untuk divisualisasikan. Tapi untuk model ini mempunyai kekurangan, yaitu sudut-sudut dalam model ini itu tidak bisa direpresentasikan secara akurat atau tidak konformal.
Lalu selanjutnya itu ada model point cardix, yaitu titik-titiknya ini itu di dalam cakram yang terbuka. Kita bisa lihat kalau bentuk garisnya itu seperti busur lingkaran yang ortogonal terhadap batas cakram atau diameter cakram. Lalu kalau untuk model ini, untuk keuntungannya itu kita bisa melihat sudut-sudut dalam geometri Lobachevsky ini direpresentasikan secara akurat atau tetap sama dalam model ini, yang sangat berguna untuk memvisualisasikannya. Tapi kekurangannya itu garis Lobachevsky terlihat melengkung dalam representasi Euclid. Lalu selanjutnya ada model Poincare half plane, yaitu titik-titiknya itu berada semua titiknya itu sebagai titik XY pada setengah bidang atas dari bidang Cartesius, di mana nilai Y lebih besar dari 0. Lalu untuk garisnya itu kita sebagai garis lurus vertikal yang tegak lurus sumbu X atau busur setengah lingkaran yang pusatnya berada di sumbu X. Keuntungan model ini tuh kita bisa melihat sudutnya itu direpresentasikan secara akurat, yang sangat membantu dalam mempelajari sifat-sifat sudut. Namun ada kekurangannya itu garis hiperbolik, kecuali yang vertikal terlihat melengkung dan konsep jarak serta panjang tidak sesuai dengan intuisi si Euclid. Baik, sekarang kita akan mencoba memvisualisasikan konsep-konsep yang tadi kita bahas menggunakan GeoGebra. Kita akan melihat bagaimana garis lurus ini dalam geometri Lobachevsky ini dapat direpresentasikan dalam beberapa model. Kita buka GeoGebra, lalu ke bagian tampilan grafik 3D, lalu hidupkan tampilan aljabar juga. Lalu di sini pertama-tama kita akan membuat 4 buah slider yang kita namai ABCD. Di sini saya memasukkan D dulu, D sama dengan 0 dengan rentang 5 sampai 5 untuk slidernya. Lalu selanjutnya memasukkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, C min 1. A, B, C setelah mau angka berapa, saya di sini saya menggunakan A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan min 1. Lalu selanjutnya memasukkan untuk membuat sebuah permukaan 3D ini kita menggunakan persamaan Hx, Y sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1, yang jika kita kuadratkan dan susun ulang ini akan menjadikan X kuadrat tambah Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan min 1. Ini adalah persamaan untuk hiperbolit 2 lembar, yaitu hiperbolit of two sides. Untuk demonstrasi ini kita hanya akan menggunakan lembar bagian atasnya saja. Mengapa hiperbolit? Karena permukaan melengkung dari hiperbolit ini adalah salah satu model paling fundamental untuk geometri hiperbolik. Setiap titik-titik di permukaan ini merepresentasikan sebuah titik di bidang hiperbolik. Slider A, B, C, D ini nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan sebuah bidang potong yang akan kita lihat di hiperbolik ini. Jadi selanjutnya kita akan membuat 3 objek utama. Yang pertama sebuah bidang Poincare plane pada Z sama dengan 0, dan ini itu akan menjadi kanvas untuk model disc Poincare. Lalu untuk yang kedua sebuah bidang plane dengan persamaan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Lalu setelah itu kita akan membuat perpotongan antara plane dan permukaan hiperbolit hanya, dan kita namai persamaan ini E. Lalu setelah itu bidang Z ini sama dengan 0 itu sebagai dasar proyeksi. Nah, yang paling penting itu adalah segmen E ini, model hiperbolit sebuah garis yang lurus. Hiperbolit ini itu didefinisikan dari hasil perpotongan antara hiperbolit dengan sebuah bidang datar yang memiliki titik pusat 0,0,0. Di sini kita menggunakan bidang umum yang bisa digerakkan dengan slider untuk melihat berbagai kemungkinan garis tersebut. Selanjutnya,
untuk bisa memproyeksi garisnya itu kita membutuhkan titik. Di sini kita masukkan titik B. Titik B ini merupakan titik puncak atau kutub utara dari hiperbolik kita. Lalu setelah itu kita setiap titik ini akan membuat dua sinar garis lurus 3D, yaitu Beltrami-Poch, itu sinar dari titik pusat 0 melalui point Reach, dan Poincare-Poch, sinar dari titik puncak B melalui point Reach. Jadi kita buat silinder I-nya, itu persamaannya, persamaan lingkaran sama dengan 1, lalu lingkaran Poincare disk-nya itu perpotongannya dengan rumusnya itu Poincare disk X sama dengan 0,0,0 ditambah cos T, sin T, 0. Lalu kita memasukkan expression itu teks untuk melihat dia itu plane itu true atau false. Di sini tekstilnya sama dengan, lalu yang kedua sama dengan plane equation itu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Lalu setelah itu kita masukkan kata masukan jam teksnya itu sampai A sampai C, A sampai D. Lalu setelah itu kita buat plane Betra-plane-nya sama dengan Z sama dengan 1, lalu titik O nya tadi itu 0,0,0, lalu kita membuat sinar melalui O ke point Reach. Sinar dari titik pusat O ini adalah basis untuk proyeksi yang akan menghasilkan model Beltrami plane. Sedangkan untuk sinar dari titik puncak B, pada puncak B itu untuk proyeksi menghasilkan model disk Poincare. Oke, selanjutnya kita membuat lingkaran perpotongan lingkaran Beltrami disk itu Beltrami plane, I itu yang lingkaran tadi yang sama dengan 1. Lalu membuat titik E dan perpotongan Poincare point-nya. Lalu membuat titik perpotongan Beltrami-Poch-nya. Lalu membuat lingkaran disk model itu yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Lalu kita membuat titik Beltrami point itu X Y-nya. Lalu nilai booleannya itu D itu false, G sama dengan false, bisa juga kalau kita centang dia true. Lalu selanjutnya nilai booleannya itu J, dia true, kalau kita false dia seperti ini. Lalu nilai booleannya K, masukin dia itu true. Selanjutnya kita pencet tombol clear trace-nya. Lalu selanjutnya tombol button animation. Lalu angka animation flag 1. Di sini angka animation flag 1. Lalu nilai boolean animation flag-nya. Nilai booleannya dia false. Lalu kita buat expressionnya start animation. Lalu selanjutnya text stop animation. Kita buat expression untuk stop animation ini gunanya untuk apa? Kita lihat di sini. Kita off-kan dulu tampilan aljabar, terus kita hidupkan tampilkan grafik. Nah, di sini. Kita off-kan tadi, terakhir kita bisa menggunakan di sisi kiri ini ada tampilan grafik yang sudah kita buat tadi dengan plan equation segini, A-nya, B, C
widthnya segini, terus plane-nya segini, ini clear trace-nya, start animation-nya, kita bisa menggerakkannya, dan stop animation-nya. Kita bisa mengubah posisi slider ini, kan saat kita perhatikan baik-baik saat saya menggerakkan slider ini, garis E di hiperbolik berubah. Proyeksi ini, model list ini juga ikut berubah secara real time. Inilah tujuan utama dari demonstrasi ini. Kita bisa melihat secara langsung hubungan antara model Betramicline dan Poincare. Di GeoGebra kita dapat memvisualisasikan ide abstrak tentang ruang melengkung, melihat bagaimana mathematikawan seperti Poincare dan Clay menciptakan peta datar untuk menavigasikan dunia non-Euclid yang ditemukan oleh Lagasse 2.1, yaitu adalah membuktikan mengapa jumlah sudut dalam segitiga Lagasse ini kurang dari 180 derajat. Yang asumsi awalnya itu menggunakan password Lagasse yang menyatakan ada minimal 2 garis yang sejajar, misalnya garis Y dan satu lagi itu dapat ditarik melalui titik A yang tidak terletak pada garis X, yang dibuat segitiga ABC di mana AB tegak lurus dengan garis X sehingga sudut ABC itu sama dengan 90 derajat. Berdasarkan konstruksinya di ruang hiperbolik dapat dilihat bahwa sudut ABC sama dengan 10 derajat, lalu U itu sudut BCA itu kurang dari alfa, lalu kita bisa lihat U itu sudut CAB itu kurang dari UJAB, lalu yang berarti U sudut CAB itu kurang dari 90 min alfa. Lalu kita jumlahkan ketiga sudut tersebut yang diperoleh dari segitiga ABC itu U sudut ABC ditambah U sudut BCA, U sudut CAB yaitu kurang 90 derajat tambah alfa tambah 90 derajat minus alfa yaitu kurang 190 derajat, yang terbukti bahwa jumlah ukuran sudut dalam segitiga ini pada geometri Lagasse ini adalah kurang dari 190 derajat. Lalu selanjutnya dampak dan signifikansi penemuan dari Lagasse bukanlah sekedar keanehan, yaitu memiliki dampak yang mengubah dunia. Yang pertama itu ada relativitas kebenaran, yang menunjukkan bahwa kebenaran dalam geometri tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada asumsi atau aksioma awal yang dipilih. Lalu digunakan juga pada fondasi fisika modern, yaitu tentang ruang yang bisa melengkung, menjadi dasar dari teori relativitas umum Albert Einstein. Dalam teori ini, gravitasi dijelaskan sebagai kelengkungan dari ruang waktu. Lalu ada paradigma baru dalam matematika yang membuka pintu bagi pengembangan berbagai jenis geometri non-Euclid seperti eliptik dan hiperbolik yang sangat memperkaya dunia matematika. Akhir kesimpulannya itu geometri itu konsisten secara logis dan secara fundamental berbeda dari geometri Euclid. Ini berarti itu bahwa setelah Lobachevsky mengubah satu postulat Euclid, yaitu postulat paralel, dan mengembangkan konsekuensinya, ia berhasil menunjukkan bahwa sistem geometri barunya ini, yaitu geometri hiperbolik, tidak mengandung kontradiksi internal. Ini sangat penting karena membuktikan bahwa geometri non-Euclid ini itu bukanlah sekadar kesalahan atau ketidakmungkinan, tetapi adalah sistem matematika yang valid dan koheren. Ini juga menekankan bahwa geometri ini tuh secara mendasar tidak sama dengan geometri Euclid yang sudah kita kenal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.